Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Silviana, NPM 223507095. Video ini dibuat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah perbandingan politik. Di sini saya akan membandingkan bagaimana sistem pemilihan umum yang berjalan di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Nah, mulai dari cara sampai dengan kelebihan atau perbedaan dari sistem yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Dalam perbandingan ini, saya menggunakan metode pendekatan institusional karena pada pendekatan institusional memfokuskan pada aspek formal seperti konstitusi, struktur politik, dan lembaga politik. Nah, pada pendekatan ini menyatakan bahwa perbedaan antara sistem politik dapat dijelaskan oleh perbedaan dalam lembaga dan proses politik formal. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem pemerintahan yang dianut oleh kedua negara tersebut, yakni antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, sistem kepartaian di Indonesia pada saat ini yakni sistem pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan dibagi menjadi 3, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedudukan presiden di Indonesia adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Indonesia juga menganut sistem kepartaian multipartai karena di Indonesia terdapat banyak partai yang ikut serta atau ikut bergabung dalam pemilihan umum. Nah, pemilihan umum di Indonesia juga menggunakan sistem pemilihan langsung atau proporsional. Selanjutnya, sistem pemerintahan yang dianut oleh Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat sendiri sama halnya seperti Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden adalah sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, di Amerika Serikat juga terdapat 3 cabang pemerintahan yang berbagi kekuasaan, yakni sama halnya seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di Amerika Serikat menerapkan sistem kepartaian partai, yakni Partai Republik dan Partai Demokrat. Nah, pemilu di Amerika menggunakan sistem distrik. Dalam analisis ini, saya mendapatkan beberapa poin mengenai perbandingan sistem pemilihan umum di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Yang pertama ada cara menentukan calon presiden. Nah, di Indonesia sendiri, calon presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem pemilihan langsung. Nah, sedangkan di Amerika Serikat, calon presiden dipilih melalui sistem elektoral di mana setiap negara bagian memiliki jumlah suara elektoral yang berbeda-beda dan calon presiden yang memenangkan suara elektoral terbanyak akan menjadi presiden. Yang kedua, yakni jumlah partai politik. Nah, di Indonesia sendiri, seperti yang sebelumnya dijelaskan, terdapat banyak partai politik yang berpartisipasi dalam mengikuti pemilihan umum. Sedangkan di Amerika Serikat yang menganut sistem kepartaian partai, hanya terdapat 2 partai yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umumnya, yakni Partai Demokrat dan Partai Republik. Yang ketiga ada frekuensi pemilihan umum. Di Indonesia, pemilihan umum diadakan setiap 5 tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sedangkan di Amerika Serikat, pemilihan umum diadakan setiap 4 tahun sekali, tepatnya pada bulan November di tahun genap. Yang keempat ada sistem perhitungan suara. Nah, di Indonesia, alat ukur kemenangan dalam pemilihan umum ditentukan oleh calon presiden yang terbanyak mendapatkan suara dari pemilih. Sedangkan di Amerika Serikat, sistem elektoral digunakan untuk menentukan siapa yang menjadi presiden. Nah, sistem electoral college berarti bahwa kandidat yang memenangkan suara terbanyak secara nasional atau suara populer tidak selalu memenangkan pemilihan. Nah, yang kelima ada tradisi dalam menyikapi hasil pemilu. Di Amerika Serikat, terdapat kebiasaan ketatanegaraan pihak yang kalah menelpon atau menghubungi pemenang atau presiden terpilih dan memberikan ucapan selamat atas kemenangannya. Nah, hal ini menjadi penting untuk menyatukan perbedaan antara pemilih. Nah, sedangkan di Indonesia, tradisi tersebut belum terlalu berkembang. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan antara sistem pemilihan umum di Indonesia dengan di
Amerika Serikat. Akan tetapi, sistem pemerintahan yang dianut oleh kedua negara tersebut sama-sama sistem pemerintahan presidensial, dan keduanya merupakan negara demokratis yang menganut prinsip kebebasan dan hak asasi manusia. Nah, walaupun terdapat beberapa perbedaan, tetapi tujuan dari pemilihan umum dari masing-masing negara tersebut sama-sama untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di negara masing-masing. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atas penyampaian materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.